Teman-teman, subscriber setia channel spesial horor yang selalu Mimin bangga-banggakan. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @hororpsikologis yang berjudul Kampung Sunyi di Tengah Hujan. Buat kalian yang sudah tidak sabar, langsung saja selamat menyimak. Kalau kalian masih berani. Kampung itu berada di pelosok kota, tersembunyi di antara hamparan sawah dan hutan kecil yang mengelilinginya. Penduduknya mayoritas miskin, hidup seadanya dari bertani dan bekerja serabutan. Rumah-rumah berdinding kayu dan beratap seng tampak berjejer di sepanjang jalan tanah yang becek ketika hujan. Di kampung itulah Pak Irwan, seorang kepala dusun berusia 55 tahun, tinggal bersama istrinya Bu Ningsih, seorang guru SD yang sederhana dan sabar. Pak Irwan dikenal sebagai sosok pemimpin yang bijaksana, selalu mengayomi warganya dengan penuh keikhlasan. Setiap ada masalah, warganya datang kepadanya. Ia adalah orang pertama yang dicari ketika ada yang membutuhkan bantuan. Pak Irwan selalu berusaha hadir untuk mereka apapun situasinya. Malam itu, hujan turun dengan derasnya. Air menggenang di halaman rumah-rumah penduduk dan suara rintik hujan bercampur dengan gelegar petir sesekali terdengar, memekakkan telinga. Kampung itu sunyi. Cahaya lampu minyak menyala samar di balik jendela-jendela rumah yang tertutup rapat. Di rumah kayu sederhana miliknya, Pak Irwan duduk di ruang tamu membaca koran sambil ditemani secangkir kopi hitam buatan istrinya. Bu Ningsih datang dari dapur membawa semangkuk ubi rebus. "Mas, hujannya deras sekali ya. Kasihan kalau ada yang terpaksa keluar malam begini." Pak Irwan mengangkat wajahnya dari koran dan menatap jendela yang berembun. "Iya Bu, hujan deras begini biasanya bikin kampung sepi. Tapi semoga saja tidak ada apa-apa malam ini," jawabnya sambil menyeruput kopi. Namun, doa Pak Irwan itu seakan tidak didengar oleh alam semesta. Dari kejauhan, suara derit sepeda tua terdengar sayup-sayup mendekat ke arah rumahnya. Di tengah hujan yang mengguyur tanpa ampun, suara itu terdengar memilukan, seperti teriakan kecil yang meminta perhatian. Pak Irwan dan Bu Ningsih saling bertatapan. "Kok ada suara sepeda ya Mas?" tanya Bu Ningsih khawatir. Pak Irwan meletakkan cangkir kopinya dan berdiri menyingkap tirai jendela. Di tengah malam yang penuh hujan deras, ia melihat sesosok perempuan tua dengan sepeda tua yang berkarat. Tubuhnya kuyup, mengenakan kain lusuh yang basah menempel di tubuhnya. Di belakang perempuan itu duduk seorang gadis kecil yang menggigil kedinginan. "Ya Tuhan, itu Bu Iroh sama Suci Bu," seru Pak Irwan sambil bergegas keluar rumah. "Mas, bawa payung," teriak Bu Ningsih. Tapi Pak Irwan sudah lebih dulu melangkah menerobos hujan. Bu Iroh berhenti di halaman rumah Pak Irwan. Nafasnya tersengal dan tangannya gemetar memegangi setang sepeda. Suci, cucu satu-satunya, bersandar lemah di punggungnya. Wajahnya pucat pasi dan tubuh kecilnya menggigil hebat. Pak Irwan berlari mendekat, mencemaskan kondisi mereka. "Bu Iroh, kenapa hujan-hujanan begini datang ke rumah saya?" tanya Pak Irwan cemas sambil memayungi Bu Iroh dengan tangan kosongnya. Bu Iroh menatap Pak Irwan dengan mata berkaca-kaca. Suaranya bergetar, nyaris tidak terdengar di tengah suara hujan. "Pak Kadus, cucu saya, Suci, dia panas sekali dari tadi sore. Saya mau bawa ke rumah sakit, tapi saya tidak punya siapa-siapa buat bantu."
Pak Irwan menatap Suci yang bertubuh lemah. Bibir gadis itu membiru, tubuhnya menggigil hebat. Pak Irwan tahu ini bukan demam biasa. Bu, ayo masuk dulu. Suci tidak boleh kehujanan terus. Ia segera membantu Suci turun dari sepeda dan menggendongnya masuk ke dalam rumah. Bu Ningsih yang sudah menunggu di ambang pintu langsung membantu Suci ke ruang tamu. Mereka mendudukkannya di atas kursi panjang. Aduh, kasihan sekali anak ini, Mas, kata Bu Ningsih sambil mengambil handuk kering untuk mengeringkan tubuh Suci. Pak Irwan menatap wajah pucat Suci dengan cemas. Ia berbalik pada Bu Iroh. Bu, kita harus segera bawa Suci ke rumah sakit. Ini darurat. Bu Iroh mengangguk, suaranya bergetar. Iya Pak Kadus, tolong cucu saya. Pak Irwan langsung mengambil kunci mobilnya. Tapi seketika ia teringat sesuatu yang membuatnya berhenti di tempat. Mobil kijangnya sedang diperbaiki di bengkel kota. Wajahnya berubah pucat. Astaga, mobil saya rusak, Bu. Saya lupa, belum selesai dari bengkel. Kita naik motor, Mas, tanya Bu Ningsih dengan suara penuh harap. Pak Irwan memandang Suci yang menggigil hebat. Hujan masih terlalu deras dan perjalanan dengan motor bisa memperburuk kondisi Suci. Kasihan kalau naik motor dalam kondisi begini. Saat itu, wajah Pak Burhan terlintas di benaknya. Pak Burhan, duda kaya di kampung ini, memiliki mobil yang masih bagus dan jarang digunakan. Tanpa berpikir panjang, Pak Irwan memutuskan untuk meminta bantuan. Bu, kamu jaga Suci sama Bu Iroh ya. Aku ke rumah Pak Burhan minta bantuan, katanya cepat sambil mengambil jaketnya. Mas, hati-hati di jalan, seru Bu Ningsih dari belakang. Pak Irwan bergegas keluar rumah, naik motor menembus hujan deras menuju rumah Pak Burhan, membawa harapan tipis untuk menyelamatkan nyawa Suci. Namun, di tengah kegelapan malam itu ia tidak tahu bahwa tragedi besar sedang menanti kampung kecil mereka. Hujan deras masih terus mengguyur tanpa henti, seperti menambah berat malam itu. Pak Irwan melajukan motor tuanya dengan sekencang mungkin menembus derasnya air yang turun dari langit. Jaketnya basah kuyup dan sepatu bututnya memercikan lumpur di sepanjang jalan tanah yang licin. Nafasnya tersengal, tapi ia tidak peduli. Satu-satunya yang ada di pikirannya saat itu adalah keselamatan Suci. Rumah Pak Burhan yang terletak di ujung kampung tampak berdiri megah dibandingkan dengan rumah-rumah lainnya. Rumah itu memiliki pagar tinggi dari besi, sebuah kemewahan yang jarang terlihat di kampung kecil ini. Pak Irwan mendekati pintu gerbang sambil mengetuk keras-keras. Pak Burhan, Pak Burhan, ini saya Irwan, tolong buka pintunya, serunya. Suaranya nyaris tertelan oleh suara hujan dan angin kencang. Beberapa saat tidak ada jawaban, hanya suara gemuruh petir yang bersahutan. Pak Irwan mengetuk lebih keras lagi, kali ini menendang-nendang pagar dengan sekuat tenaga. Akhirnya dari dalam rumah terlihat lampu yang menyala, lalu pintu depan terbuka perlahan. Pak Burhan muncul di ambang pintu mengenakan sarung dan kaos oblong, dengan wajah masam yang terlihat tidak senang diganggu malam-malam. Ia berjalan ke arah pagar dengan langkah malas, membawa payung kecilnya. Ketika melihat Pak Irwan yang basah kuyup berdiri di depan gerbang, ia mendesah panjang. Pak Kadus, ada apa malam-malam begini? Hujan-hujan lagi, katanya ketus sambil membuka pintu pagar tanpa mempersilahkan Pak Irwan masuk. Pak Irwan mengabaikan nada bicara Pak Burhan yang dingin. Dengan cepat ia menjelaskan situasinya. Pak Burhan, saya butuh bantuan. Suci, cucunya Bu Iroh, sedang sakit keras.
Panas badannya tinggi sekali. Kami harus membawanya ke rumah sakit sekarang juga. Mobil saya sedang di bengkel. Jadi saya mau minta bantuan Pak Burhan. Pinjamkan mobil Pak Burhan. Ini darurat. Pak Burhan mengerutkan keningnya. Ia menyandarkan tubuhnya di pintu pagar, memandang Pak Irwan dari atas ke bawah dengan ekspresi tidak peduli. Sakit? Penyakit apa? Jangan-jangan menular lagi, ucapnya dingin. Pak Irwan menghela nafas panjang, menahan diri agar tidak emosi. Pak Burhan, ini soal nyawa anak kecil. Suci sudah menggigil dan pucat. Kalau tidak segera dibawa ke rumah sakit, saya khawatir dia tidak akan selamat. Tolong Pak Burhan. Namun, Pak Burhan mengangkat tangan seolah ingin menghentikan pembicaraan. Maaf Pak Kadus, mobil saya ini barang mahal. Saya tidak pernah pakai mobil saya untuk ngangkut orang sakit. Kalau nanti kursinya kena penyakit atau baunya tidak hilang bagaimana? Katanya, dengan nada datar, seolah itu adalah hal yang masuk akal. Mata Pak Irwan membelalak. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Pak Burhan tidak serius kan? Ini soal kemanusiaan. Ini soal nyawa. Saya mohon sekali lagi. Pak Burhan menggeleng, menyilangkan tangan di depan dada. Saya tidak bisa Pak Kadus. Cari saja yang lain. Lagi pula hujan begini berbahaya kalau bawa mobil. Saya tidak mau ambil resiko. Sekarang maaf, saya mau istirahat. Tanpa menunggu jawaban, Pak Burhan menutup pagar dengan keras, meninggalkan Pak Irwan yang tertegun di tempat. Hati Pak Irwan berkecamuk antara marah, kecewa, dan tidak percaya. Ia berdiri di sana beberapa saat berharap Pak Burhan akan berubah pikiran dan kembali keluar. Namun, tidak ada tanda-tanda itu. Lampu rumah Pak Burhan pun mati, meninggalkan kegelapan dan suara hujan yang terus mengguyur. Pak Irwan mendesah panjang, lalu berbalik dan berjalan pulang. Pikirannya kacau. Astagfirullah, kenapa ada orang seperti itu ya? Gumamnya dalam hati. Setibanya di rumah, ia mendapati Bu Ningsih sedang membalut tubuh Suci dengan kain tebal. Sementara Bu Iroh duduk di sudut ruangan menatap cucunya dengan penuh kecemasan. Ketika melihat Pak Irwan kembali tanpa mobil, wajah Bu Iroh langsung berubah panik. Pak Kadus, mobilnya? Tanya Bu Iroh dengan suara gemetar. Pak Irwan menggeleng pelan lalu duduk di dekat mereka. Maaf Bu Iroh, Pak Burhan tidak mau membantu. Mata Bu Iroh membesar, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia tidak mau membantu. Kenapa Pak? Cucu saya sakit. Ini soal nyawa, katanya dengan suara gemetar. Air matanya mulai jatuh. Pak Irwan tidak sanggup menjawab. Ia hanya bisa menunduk, menahan rasa marah dan sedih yang bercampur aduk. Bu Ningsih mencoba menenangkan Bu Iroh. Bu, kita cari cara lain. Mas Irwan pasti ada solusinya. Pak Irwan mengangguk. Lalu mengingat salah satu pemuda di kampungnya yang sering membantu warga. Namanya Udin, seorang pemuda sederhana yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh tani. Meski tidak punya mobil, Udin dikenal sebagai orang yang ringan tangan. Bu Iroh, saya akan minta tolong Udin. Kita akan pakai motornya untuk mengantar Suci, kata Pak Irwan dengan nada mantap. Bu Iroh hanya bisa mengangguk sambil menangis, sementara Bu Ningsih memegangi tangan Suci yang masih menggigil. Tanpa membuang waktu, Pak Irwan bergegas ke rumah Udin yang tidak jauh dari situ. Meski hujan deras, Udin tidak berpikir dua kali untuk membantu ketika Pak Irwan menjelaskan situasinya. Dalam waktu singkat, mereka sudah bersiap di depan rumah Pak Irwan dengan motor Udin. Pak Irwan duduk di bagian belakang memegangi tubuh Suci yang lemah. Di tengah, Suci bersandar lemah pada Udin yang duduk di depan mengendarai motor.
Bu Iroh berdiri di teras, memandang kepergian mereka dengan hati yang berat. "Hati-hati di jalan, Pak Kadus. Selamatkan cucu saya. Tolong," katanya dengan suara lirih. Pak Irwan hanya bisa mengangguk. "Doakan kami, Bu Iroh." Hujan deras dan gelap malam tidak menyurutkan semangat mereka. Namun, takdir sudah menentukan jalan lain untuk Suci. Apa yang dimulai sebagai perjuangan menyelamatkan nyawa berubah menjadi tragedi besar yang mengguncang kampung kecil itu. Hujan semakin deras, seolah langit sedang melampiaskan seluruh amarahnya malam itu. Pak Irwan duduk di atas motor Udin dengan Suci yang terbaring lemah di tengah. Tubuhnya bersandar di punggung Udin. Suhu tubuh Suci terasa panas seperti bara api, bahkan melalui kain tebal yang membungkus tubuhnya. "Udin, pelan-pelan tapi pasti ya. Jangan terlalu cepat, jalan licin. Kita tidak boleh tergelincir," ujar Pak Irwan, suaranya penuh kekhawatiran. "Iya Pak, tenang saja," jawab Udin mantap sambil memutar gas motornya perlahan. Hujan menampar wajah mereka, dinginnya menggigit hingga ke tulang. Jalanan tanah yang berubah menjadi lumpur membuat motor Udin berguncang-guncang hebat. Seolah setiap langkah menuju rumah sakit menjadi pertarungan dengan alam. Tapi mereka terus melaju. Suci sesekali mengerang pelan, tubuhnya menggigil meskipun sudah dibalut dengan kain tebal. "Tahan nak, kita sebentar lagi sampai," bisik Pak Irwan di telinga Suci. Meski dalam hatinya, ia tidak yakin seberapa jauh lagi mereka harus menempuh perjalanan. Setelah melewati beberapa rumah warga yang berjajar di pinggir jalan kampung, lampu-lampu mulai meredup. Jalanan menjadi semakin gelap, hanya disinari oleh lampu motor yang kecil. Udin mengerutkan kening sambil memperhatikan jalan di depannya yang makin sulit dilewati. "Pak Kadus, jalannya licin sekali. Kita harus lebih hati-hati," katanya sambil memperlambat laju motor. "Iya Din, saya percaya sama kamu. Yang penting kita terus jalan," balas Pak Irwan sambil memegangi tubuh Suci yang terasa semakin lemas. Tapi takdir sudah menulis cerita lain untuk malam itu. Ketika mereka tiba di sebuah tikungan tajam yang dikelilingi pepohonan lebat, tubuh Suci tiba-tiba terkulai lemas. Pak Irwan yang memeganginya segera panik. "Udin, berhenti sebentar, berhenti," seru Pak Irwan sambil mengguncang tubuh Suci dengan lembut. Udin segera menghentikan motornya di tepi jalan. Ia berbalik untuk melihat apa yang terjadi. Sementara Pak Irwan menurunkan Suci dengan hati-hati ke pangkuannya. Tubuh gadis itu sudah tidak menggigil lagi, tetapi malah terasa dingin. "Suci, Suci, bangun nak. Kita sudah hampir sampai di rumah sakit. Bangun Suci," Pak Irwan memanggil dengan suara parau, mengguncang tubuh Suci dengan harapan ia memberikan respon. Namun tidak ada jawaban, tidak ada gerakan, tidak ada tanda kehidupan. "Pak, dia," suara Udin gemetar, tidak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Pak Irwan menempelkan telinganya ke dada Suci mencari denyut jantung yang bahkan tidak terdengar. Tangannya yang gemetar mencoba memeriksa pernafasan gadis itu, tetapi tidak ada hembusan udara yang keluar dari hidungnya. "Astagfirullah, Suci, jangan seperti ini nak. Bangun, tolong," teriak Pak Irwan. Air matanya mulai membasahi wajahnya yang sudah penuh dengan air hujan. Udin hanya bisa terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Ia menunduk dalam diam, matanya menatap tubuh Suci yang terkulai di pangkuan Pak Irwan. "Pak Kadus, apa kita harus lanjut ke rumah sakit? Mungkin mereka masih bisa," suara Udin penuh keraguan, meski ia tahu harapan itu tipis. Pak Irwan menggeleng perlahan, matanya masih menatap wajah Suci yang pucat pasi. "Sudah terlambat Udin,
Dia sudah pergi, katanya pelan, hampir seperti bisikan tetapi dengan suara yang penuh luka. Hujan masih terus mengguyur, seolah ikut menangisi kepergian Suci. Tubuh kecil itu kini tidak lagi bergerak, diam membeku di tengah malam yang dingin dan kelam. Pak Irwan memeluk tubuh Suci erat-erat, sementara Udin hanya bisa berdiri di samping mereka mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Setelah beberapa saat, Pak Irwan menarik nafas panjang, mencoba mengumpulkan kekuatannya. Udin, kita bawa dia pulang. Kita beritahu Bu Iroh, dia harus tahu. Udin mengangguk pelan, meski hatinya berat untuk kembali ke kampung dengan kabar buruk ini. Ia membantu Pak Irwan mengangkat tubuh Suci kembali ke motor, kali ini dalam posisi berbaring di pangkuan Pak Irwan. Perjalanan pulang terasa jauh lebih panjang dan sunyi, meski hujan deras masih terus menemani. Ketika mereka tiba di depan rumah Bu Iroh, suasana mencekam mulai terasa. Lampu rumah yang temaram memancarkan cahaya redup di tengah gelapnya malam. Pak Irwan turun dari motor dengan hati-hati, membawa tubuh Suci yang tidak bernyawa dalam pelukannya. Bu Iroh, panggil Pak Irwan dengan suara gemetar, mencoba menyembunyikan kesedihan yang mendalam. Bu Iroh, yang sedang duduk di kursi bambu di dalam rumah, segera bangkit ketika mendengar suaranya. Ia berlari kecil ke depan pintu dan seketika wajahnya berubah pucat ketika melihat tubuh cucunya yang terkulai di tangan Pak Irwan. Suci? Ada apa dengan Suci, Pak Kadus? Tanyanya panik, mendekat sambil memegang lengan cucunya yang dingin. Pak Irwan menunduk, tidak sanggup menjawab. Air mata Bu Iroh langsung jatuh deras. Tolong, katakan ini tidak benar, Pak Kadus. Tolong katakan cucu saya hanya tidur. Dia masih hidup kan? Suci, bangun nak, bangun, teriaknya sambil mengguncang tubuh Suci yang lemas. Pak Irwan mencoba menenangkan Bu Iroh, meski ia sendiri sulit menahan air matanya. Bu Iroh, sabar, ini sudah takdir. Kita sudah berusaha sekuat tenaga, tapi Tuhan punya rencana lain. Tangis Bu Iroh pecah seketika, menggema di malam yang dingin dan penuh kesedihan. Udin berdiri di luar rumah menundukkan kepalanya sambil menggenggam erat stang motornya, mencoba menahan isakannya sendiri. Pak Irwan hanya bisa berdiri di sana, menundukkan kepalanya. Ia merasa gagal sebagai kepala dusun, sebagai manusia. Dalam hatinya ia marah tidak hanya pada takdir, tetapi juga pada seseorang. Di sudut hatinya ia tahu, jika saja Pak Burhan bersedia membantu malam itu, mungkin Suci masih hidup. Dan penyesalan ini, ia tahu, tidak akan pernah benar-benar hilang. Kabar meninggalnya Suci menyebar bak api di tengah angin kencang, menembus setiap sudut kampung yang sunyi itu. Hujan semalam seolah menjadi tanda duka bagi semua warga. Pagi itu, kampung kecil itu dipenuhi suasana muram. Warga berbondong-bondong datang ke rumah Bu Iroh, membawa berbagai macam makanan dan bahan keperluan sebagai bentuk bela sungkawa. Di dalam rumah Bu Iroh, suara tangisan lirih bercampur dengan doa-doa yang dipanjatkan. Nenek tua itu duduk di lantai, di samping jenazah Suci yang sudah dibalut kain putih bersih. Matanya bengkak, wajahnya tampak tua melebihi usianya karena duka yang tidak tertahankan. Beberapa ibu-ibu mencoba menenangkan Bu Iroh dengan memeluk dan mengusap punggungnya. Sabar ya Bu, Suci sudah tenang di sana, kata seorang ibu sambil menahan tangis. Bu Iroh hanya bisa mengangguk pelan. Suaranya paro ketika ia bicara. Dia anak baik, tidak pernah rewel, tidak pernah bikin neneknya susah. Kalau saja malam itu ada yang bisa nolong,
Suaranya tercekat, tidak sanggup melanjutkan. Sementara itu, di halaman rumah, warga berkumpul dalam kelompok kecil. Suasana duka itu bercampur dengan kemarahan yang tidak tersampaikan. Para lelaki kampung berbicara dengan suara berbisik, tapi jelas nada geram terdengar dalam setiap kalimat mereka. Kalau saja Pak Burhan mau meminjamkan mobilnya, mungkin Suci masih hidup, bisik seorang lelaki muda dengan tatapan tajam. Iya, benar. Orang kaya tapi pelitnya minta ampun. Mobil nganggur di garasi, tapi alasan tidak masuk akal, sahut lelaki lain. Wajahnya penuh kekesalan. Pak Irwan, yang duduk di beranda rumah, sambil memandang kosong ke tanah, mendengar bisikan-bisikan itu. Wajahnya pucat, matanya sembab setelah malam yang panjang. Ia menghela nafas panjang lalu berdiri dan menoleh ke arah para lelaki itu. Sudahlah, jangan diperpanjang. Ini bukan waktunya untuk saling menyalahkan, ujarnya pelan namun tegas. Seorang bapak tua, Pak Subandi, mendekat dan menepuk bahu Pak Irwan. Tapi Pak Kadus, kita ini manusia biasa. Kalau sudah lihat ketidakadilan seperti ini, wajar kalau hati kita panas. Masa hati Pak Burhan itu sekeras batu? Pak Irwan hanya menunduk, tidak menjawab. Dalam hatinya ia pun marah. Tapi sebagai kepala dusun ia merasa bertanggung jawab untuk meredam emosi warganya. Sementara itu, prosesi pemakaman dimulai. Jenazah kecil Suci diusung ke atas tandu oleh beberapa pemuda kampung, termasuk Udin yang tidak bisa menyembunyikan air mata di wajahnya. Dengan langkah perlahan, rombongan bergerak menuju pemakaman yang letaknya tidak jauh dari kampung. Di sepanjang jalan, warga ikut berjalan beriringan. Sebagian besar wanita menangis terisak-isak. Bu Iroh berjalan dipapah oleh dua ibu-ibu. Sesekali ia menyeka wajahnya yang basah oleh air mata. Udin, yang berada di barisan depan, tidak kuasa menahan emosinya. Tidak adil, Pak. Tidak adil. Suci masih kecil. Dia tidak pantas pergi secepat ini, gumamnya pelan. Namun, terdengar jelas oleh Pak Irwan yang berjalan di sampingnya. Pak Irwan menepuk bahu Udin. Kita serahkan semuanya pada Tuhan. Kita sudah berusaha, nak. Namun, di benaknya, kata-kata itu terdengar hampa. Ia tahu betul apa yang Udin rasakan. Ia sendiri masih belum bisa memaafkan keegoisan Pak Burhan malam itu. Sesampainya di pemakaman, doa-doa kembali dipanjatkan. Warga berdiri dalam diam, menyaksikan tanah perlahan menutupi tubuh kecil Suci yang terbaring di dalam liang lahat. Isak tangis Bu Iroh terdengar semakin nyaring ketika gundukan tanah terakhir menutupi makam cucunya. Suci, nak, maafkan nenek ya. Maafkan nenek tidak bisa menyelamatkan kamu, ratapnya sambil memeluk pundak salah satu ibu yang mendampinginya. Saat itu, suasana menjadi semakin tegang. Ketika beberapa warga memperhatikan ketidakhadiran Pak Burhan, salah seorang pemuda, Arman, berbisik pada teman-temannya. Lihat kan, orang itu tidak muncul sama sekali. Pasti dia malu. Malu? Ah, mana mungkin orang seperti dia punya rasa malu? Sahut pemuda lain. Matanya menatap ke arah jalan menuju rumah Pak Burhan. Bisik-bisik semakin ramai. Namun Pak Irwan segera menoleh dan memberi isyarat agar mereka tenang. Sudah, jangan buat masalah di sini. Ini pemakaman. Hormati Suci dan keluarganya, ucapnya tegas. Namun, meski perintah itu ditaati, kemarahan warga tidak bisa dipadamkan begitu saja. Rasa kehilangan atas kematian Suci bercampur dengan kemarahan yang semakin mengakar kepada Pak Burhan. Sepulangnya dari pemakaman, warga mulai berkumpul kembali di rumah Bu Iroh. Obrolan yang semula lirih mulai berubah menjadi perbincangan serius. Beberapa lelaki bahkan terlihat berbicara dengan nada tinggi.
meski masih menjaga suasana agar tidak terlalu gaduh. Pak Subandi duduk di tengah lingkaran itu. Suaranya terdengar penuh amarah. Saya kira kita ini harus bicara sama Pak Burhan. Orang itu harus dikasih pelajaran, biar tahu apa arti tolong-menolong. Beberapa warga mengangguk setuju. Namun, Pak Irwan yang mendengar itu segera angkat bicara. Kita ini jangan main hakim sendiri. Kita boleh marah, tapi jangan sampai kemarahan kita jadi salah arah. Kalau memang ada yang perlu disampaikan, kita bicara baik-baik, katanya dengan suara yang sedikit bergetar. Seorang lelaki muda menyela. Pak Kadus, apa orang seperti Pak Burhan itu pantas diajak bicara baik-baik? Dia tidak punya hati, Pak. Pak Irwan menghela nafas panjang. Saya tahu, ini berat. Saya pun marah. Tapi tolong, kita ini warga kampung yang hidup rukun. Jangan sampai karena satu orang kita jadi terpecah belah. Malam itu, kampung yang biasanya sunyi menjadi penuh dengan bisik-bisik kemarahan. Bahkan mereka yang diam pun ikut menyimpan bara dalam hati. Dan di balik pintu rumahnya yang tertutup rapat, Pak Burhan mungkin merasa aman. Tapi warga kampung tahu, waktunya untuk berhadapan dengan mereka pasti akan datang. Sejak kepergian Suci, rumah gubuk kecil milik Bu Iroh seolah kehilangan nyawanya. Rumah itu kini terasa lebih sunyi dan suram dibanding sebelumnya. Hanya suara angin yang berdesir pelan di sela-sela dinding bambu tua dan sesekali bunyi tikus yang berlarian di sudut-sudut gelap. Para tetangga kerap mendengar isak tangis lirih dari dalam gubuk itu setiap malam. Suara seorang nenek yang berbicara seolah-olah cucunya masih hidup. Suci, kamu di mana, Nak? Nenek kangen. Suara Bu Iroh terdengar samar dari balik dinding gubuknya. Beberapa warga yang kebetulan lewat di malam hari akan mempercepat langkah mereka, merinding mendengar suara sendu yang terus bergema. Bahkan ada anak kecil yang bercerita kepada ibunya bahwa ia melihat Bu Iroh duduk di teras rumah dengan mata kosong seolah menunggu seseorang. Di satu pagi yang mendung, Pak Irwan memutuskan untuk menjenguk Bu Iroh setelah mendapat laporan dari warga bahwa nenek itu tidak keluar rumah sejak subuh. Dengan membawa sekantong nasi dan lauk sederhana, ia mengetuk pintu gubuk itu berkali-kali. Bu Iroh, Bu, ini saya, Irwan, Ibu tidak apa-apa, serunya sambil menempelkan telinganya ke daun pintu. Tidak ada jawaban. Pak Irwan menoleh ke arah dua ibu-ibu yang ikut datang. Mereka saling berpandangan. Wajah mereka menyiratkan kekhawatiran. Dengan berat hati, Pak Irwan mendorong pintu gubuk itu yang memang tidak terkunci. Pintu berderit pelan, memperlihatkan ruangan sempit yang gelap dan pengap. Bau anyir bercampur udara lembab langsung menyergap hidung mereka. Di sudut ruangan, di atas dipan kayu tua, Bu Iroh terbaring diam. Tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat dengan mata terpejam. Di sebelahnya ada baju lama milik Suci yang terlipat rapi seolah-olah Bu Iroh memeluknya sebelum akhirnya pergi untuk selamanya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ucap Pak Irwan pelan. Tubuhnya seketika lemas. Ibu-ibu yang berdiri di belakangnya langsung menjerit kecil. Ya Tuhan, Bu Iroh. Mereka mendekat. Tangis lirih mulai terdengar di ruangan itu. Pak Irwan menarik nafas panjang, matanya berkaca-kaca. Bu Iroh, kenapa secepat ini? Gumamnya lirih. Ia tahu, kehilangan Suci benar-benar telah merenggut semangat hidup Bu Iroh. Hatinya merasa bersalah karena tidak mampu melakukan apa-apa untuk keluarga kecil itu. Kabar meninggalnya Bu Iroh kembali mengguncang kampung. Warga berbondong-bondong datang ke gubuk kecil itu untuk membantu mempersiapkan pemakaman. Namun kali ini,
Suasana lebih mencekam. Beberapa warga mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres sejak kematian Suci. Di antara kerumunan, Udin berbicara pelan kepada teman-temannya. Aku tidak tahu kenapa, tapi rasanya sejak malam Suci meninggal kampung ini jadi beda. Kalian tidak merasa seperti itu? Arman, yang berdiri di sampingnya, mengangguk sambil berbisik. Iya, Din. Setiap malam aku sering dengar suara aneh. Kadang kayak ada yang nangis, kadang suara ketukan di pintu. Tapi pas dicek, tidak ada siapa-siapa. Seorang pemuda lain, Anto, menimpali dengan nada takut. Aku juga pernah lihat bayangan kecil lari di depan rumahku. Pas aku samperin tidak ada apa-apa. Jangan-jangan itu Suci. Mereka bertiga langsung saling pandang dengan wajah pucat. Pembicaraan itu terhenti ketika Pak Irwan muncul di tengah kerumunan, mengajak semua warga untuk segera mengantar jenazah Bu Iroh ke pemakaman. Prosesi pemakaman Bu Iroh berjalan dengan lancar. Meskipun awan mendung menutupi langit dan angin dingin berhembus menusuk tulang. Warga berdiri mengelilingi liang lahat, mengucapkan doa untuk nenek yang hidup dalam kesederhanaan dan meninggal dalam kesepian. Setelah tanah terakhir ditaburkan, suasana menjadi hening. Namun ketika warga mulai beranjak pulang, suara kecil seperti anak-anak tertawa terdengar samar dari arah pemakaman. Udin yang masih berdiri di tepi makam langsung menoleh. Bulu kuduknya berdiri. Dengar tidak tadi? Suara apa itu? Bisiknya pada Arman. Arman menggeleng cepat meskipun wajahnya terlihat pucat. Sudah, Din, ayo pulang, jangan mikir aneh-aneh. Namun rasa takut itu terus menghantui warga kampung. Malam-malam berikutnya menjadi semakin mencekam. Beberapa warga mulai melaporkan kejadian aneh yang mereka alami. Seorang ibu bercerita bahwa ia mendengar suara langkah kecil berlarian di halaman rumahnya padahal tidak ada siapapun di sana. Sementara itu, Pak Burhan yang masih belum pernah keluar rumah sejak malam Suci meninggal juga mulai merasakan keanehan. Di rumah mewahnya yang besar, ia sering mendengar suara ketukan di jendela kamarnya di tengah malam. Tok 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 tok. Awalnya ia mengabaikan, mengira itu hanya ranting pohon yang tertiup angin. Namun ketukan itu semakin lama semakin jelas disertai suara lirih yang memanggil namanya. Pak Burhan, tolong. Suara itu begitu lembut, namun menusuk tajam ke dalam telinganya. Dengan wajah pucat, Pak Burhan berusaha menenangkan dirinya. Siapa itu? Jangan main-main, teriaknya keras, tapi tidak ada jawaban. Ketika ia beranikan diri untuk membuka jendela, hanya kegelapan yang menyambutnya. Namun, saat ia menutup jendela, samar-samar terlihat jejak kaki kecil di lantai yang basah, seperti ada seseorang yang berdiri di situ sebelumnya. Pak Burhan jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Ini pasti cuma mimpi, gumamnya berulang kali. Tapi jauh di lubuk hatinya ia tahu ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Kepergian Suci dan Bu Iroh telah meninggalkan luka di kampung itu. Namun, itu baru permulaan. Sesuatu yang jauh lebih menyeramkan perlahan mulai muncul, menghantui kampung yang dahulu sunyi itu dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam itu, hujan turun dengan deras, seperti malam-malam sebelumnya, tapi kali ini terasa lebih mencekam. Suara gemuruh petir menggelegar di kejauhan, diselingi suara rintik hujan yang mengetuk-ngetuk genting di rumah Pak Burhan. Di dalam rumah mewahnya yang megah, namun terasa hampa, Pak Burhan berbaring di ranjang sambil menatap langit-langit kamar. Matanya sayu, tapi hatinya gelisah.
Entah mengapa, bayangan Suci dan Bu Iroh terus menghantuinya malam itu. Ini mungkin cuma perasaan bersalah, gumamnya, berusaha meyakinkan diri sendiri. Namun, semakin ia mencoba untuk tidur, semakin banyak pikiran buruk yang datang. Bayangan malam itu, wajah Suci yang pucat dan permohonan Bu Iroh yang ia abaikan, berputar seperti film di kepalanya. Tubuhnya berkeringat dingin, padahal udara malam itu terasa menusuk tulang. Ia memejamkan mata erat-erat berharap kantuk segera datang. Tepat pukul 2 dini hari, suara aneh terdengar samar dari luar rumah. Suara langkah kaki, pelan, berat, dan teratur. Duk, duk, duk. Pak Burhan terbangun dengan seketika. Matanya melotot ke arah jendela kamar. Hatinya berdegup kencang. Ia mengira itu hanya imajinasinya. Tapi suara itu semakin lama semakin jelas mendekat. Lalu, tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu depan. Tok, 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 tok. Pak Burhan tersentak dan langsung duduk di tempat tidurnya. Ketukan itu terdengar pelan tapi tegas mengalahkan suara hujan deras di luar. Jantungnya berdebar lebih kencang. Siapa yang datang larut malam seperti ini? Suaranya pun terdengar aneh. Seperti ada sesuatu yang lebih berat dari manusia biasa yang mengetuk pintunya. Siapa itu? Teriak Pak Burhan dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Ketukan itu terdengar lagi. Tok, 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 tok. Dengan wajah pucat, Pak Burhan berusaha menenangkan dirinya. Mungkin cuma angin, atau mungkin maling, bisiknya. Namun, hatinya tahu ini bukan hal biasa. Ia mengambil senter yang tergeletak di atas nakas, lalu dengan langkah hati-hati ia berjalan keluar kamar menuju ruang tamu. Di tengah keheningan, suara detak jam dinding terdengar begitu keras di telinganya. Sesampainya di depan pintu, tangan Pak Burhan berhenti di gagang pintu. Keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Ia mengumpulkan keberaniannya. Siapa di luar? Kalau mau maling pergi, saya panggil warga, serunya dengan suara bergetar. Hening. Tidak ada jawaban. Pak Burhan menelan ludah. Ia melangkah mundur dan memutuskan untuk mengintip melalui celah jendela. Tangannya bergetar saat mendorong sedikit tirai jendela. Lalu ia mengarahkan senter keluar. Cahaya senter itu menyusuri halaman rumahnya yang becek dan penuh genangan air. Awalnya tidak ada apa-apa. Hanya hujan deras yang turun tidak henti-henti. Namun saat senter itu bergerak ke tengah halaman, Pak Burhan melihat sesuatu yang membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Sesosok putih berdiri diam di tengah hujan deras. Sosok itu terbungkus kain kafan, tubuhnya kaku. Wajahnya pucat keriput seperti mayat yang sudah lama dikubur. Matanya tertutup, tapi mulutnya menyeringnya lebar, seolah sedang menatap Pak Burhan dari kejauhan. Wajah itu mirip dengan Bu Iroh. Astagfirullah, seru Pak Burhan sambil mundur terhuyung. Senter di tangannya jatuh dan berguling ke tanah. Nafasnya tersengal-sengal, tubuhnya bergetar hebat. Ketukan di pintu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Tok, 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 tok. Pak Burhan menatap pintu itu dengan ketakutan. Pergi dari sini, aku tidak salah apa-apa, teriaknya sekeras mungkin. Namun suara ketukan itu tidak berhenti. Suaranya kini semakin dekat seperti datang dari balik pintu. Dalam kepanikan, Pak Burhan mundur ke tengah ruangan dan jatuh terduduk di lantai. Telinganya berdenging, keringatnya bercucuran. Ketika ia menoleh ke arah jendela lagi, sosok pocong itu sudah tidak ada. Namun, suara ketukan itu, entah bagaimana, kini berpindah ke jendela kamar yang ada di lantai atas. Tok, 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 tok.
Pak Burhan menutup telinganya berusaha mengabaikan suara itu, tapi sia-sia. Ketukan itu terus berulang seolah mengejeknya. Dengan suara parau ia berdoa berkali-kali berharap ini hanya mimpi buruk. Ya Tuhan, ampuni hamba. Jangan ganggu aku mohon, bisiknya dengan mata terpejam. Esok paginya, warga kampung dikejutkan dengan kabar bahwa Pak Burhan ditemukan pingsan di lantai ruang tamu rumahnya. Pembantunya, Bu Sarmi, yang pertama kali menemukannya, pagi itu menceritakan keanehan yang ia lihat. Saya nemuin Pak Burhan, sudah tidak sadar Bu, wajahnya pucat sekali, seperti habis lihat setan. Aneh lagi, lantai di dekat pintu itu basah, padahal semua pintu dan jendela tertutup rapat. Cerita Bu Sarmi dengan wajah ketakutan. Kabar itu cepat menyebar ke seluruh kampung. Banyak warga yang sudah menduga hal ini berkaitan dengan kematian Suci dan Bu Iroh. Desas-desus mulai beredar bahwa arwah Bu Iroh tidak tenang dan sedang menuntut balas kepada orang-orang yang berbuat salah kepadanya. Pak Irwan yang mendengar kabar itu hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala sambil bergumam. Apa yang kutakutkan benar-benar terjadi, katanya lirih. Beberapa pemuda kampung berkumpul di warung kopi membicarakan kejadian yang menimpa Pak Burhan. Aku yakin ini gara-gara Suci dan Bu Iroh. Mereka tidak terima sama perlakuan Pak Burhan malam itu, ujar Anto serius. Arman menimpali dengan nada takut. Kalau arwahnya gentayangan, kita semua harus hati-hati. Jangan-jangan kita juga jadi sasaran. Udin yang duduk diam sejak tadi akhirnya angkat bicara. Aku tidak tahu apa ini arwah gentayangan atau bukan, tapi yang jelas sesuatu yang buruk sedang menimpa kampung kita. Ini belum selesai. Suasana kampung menjadi tegang. Semua warga diliputi rasa takut, terutama setiap kali malam tiba. Mereka merasa sesuatu sedang mengawasi dari balik kegelapan. Namun, teror itu baru saja dimulai. Malam itu, langit kembali kelam, seakan sedang menyimpan rahasia mengerikan. Hujan turun deras disertai angin kencang yang membuat pohon-pohon di halaman rumah Pak Burhan bergoyang liar. Di dalam rumah megah itu, Pak Burhan duduk sendirian di ruang tengah. Sejak kejadian malam pertama, tidur menjadi hal yang mustahil baginya. Wajahnya tampak kuyu, matanya cekung, dan tubuhnya gemetar setiap kali mendengar suara dari luar. Di tangan kanannya, sebuah gelas berisi kopi yang sudah dingin ia genggam erat. Sementara di meja radio tua menyala pelan memutar lagu keroncong dari masa lampau yang sayup-sayup terdengar seperti ratapan. Suara rintik hujan di luar semakin deras, menghantam genting rumahnya, menciptakan suasana yang lebih mencekam. Pak Burhan menghembuskan nafas panjang sambil memandangi pintu depan yang terkunci rapat. Wajahnya dipenuhi ketakutan, meskipun ia berusaha keras menyangkal bahwa sesuatu yang menyeramkan sedang mengikutinya. Ini cuma sugesti, cuma pikiran buruk saja, gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Namun, ketenangan yang berusaha ia ciptakan runtuh dalam sekejap. Tiba-tiba, suara tangis lirih terdengar dari sudut ruangan. Suara itu samar terdengar seperti milik seorang anak perempuan. "Kakek, tolong aku." Suara itu terdengar begitu jelas, membuat Pak Burhan mematung, jantungnya berdegup kencang. Ia memandang ke sekeliling ruangan dengan mata terbelalak. Nafasnya memburu dan keringat dingin mulai membasahi dahinya. Siapa itu? Suaranya bergetar, nyaris tidak terdengar. Hening. Tidak ada jawaban. Hanya suara hujan yang memukul kaca jendela dengan deras. Tapi suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih dekat. "Kakek."
Tolong aku, dingin kek. Pak Burhan tersentak. Dengan tangan gemetar ia mengambil senter yang ada di atas meja dan berdiri. Kakinya terasa lemas, namun ia memaksakan diri untuk melangkah menuju pintu ruang tamu. Bukan, ini cuma mimpi, bisiknya berusaha menenangkan diri. Perlahan, tangannya menyentuh gagang pintu, tapi ia tidak berani membukanya. Nafasnya semakin berat. Di sela-sela ketakutan itu telinganya menangkap sesuatu yang lebih mengerikan. Suara langkah kaki kecil, basah, menyeret di lantai marmernya. Tap, tap, tap. Pak Burhan memutar tubuhnya, dan di sanalah ia melihatnya. Sosok seorang anak perempuan berdiri kaku di tengah ruangan. Tubuhnya basah kuyup. Pakaiannya adalah seragam SMP berwarna biru putih yang kusam dan lusuh. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajahnya yang pucat pasi. Tetesan air jatuh dari ujung rambutnya ke lantai membentuk genangan kecil. Ya Tuhan, bisik Pak Burhan dengan suara tercekat. Anak perempuan itu mengangkat wajahnya perlahan, memperlihatkan matanya yang kosong dan bibir membiru. Itu Suci. Tidak salah lagi. Wajah cucu Bu Iroh itu mirip seperti ketika ia pertama kali datang meminta tolong malam itu, pucat, basah, dan lemah. Suci? Suara Pak Burhan tercekat di tenggorokan. Tubuhnya kaku, kakinya tidak bisa digerakkan. Suci menatapnya dengan mata sayu, lalu dengan suara lirih ia kembali berkata, "Kakek, dingin. Tolong aku, kek." Tubuh Pak Burhan merinding hebat. Ia berusaha mundur, tapi kakinya seperti tertanam di lantai. Sosok Suci itu melangkah pelan ke arahnya, langkahnya berat dan menyeret, menciptakan suara yang menggema di ruang tamu yang luas itu. "Suci, maafkan kakek. Bukan salah kakek." Suaranya bergetar, hampir menangis. Namun Suci tidak berhenti. Setiap langkahnya meninggalkan jejak basah di lantai. Pak Burhan menjerit kecil, lalu dengan seluruh tenaga yang tersisa ia berlari ke kamar. Tangannya dengan cepat mengunci pintu dan bersandar di belakangnya. Dadanya naik turun hebat. Dari balik pintu, suara langkah kaki itu berhenti. Hening. Pak Burhan memejamkan mata berharap semuanya berlalu. Namun suara tangisan itu kembali terdengar. Kali ini tepat di luar pintu kamar. "Kakek, tolong aku." Ketukan kecil mulai terdengar di pintu kamar. Tok 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 tok. Pak Burhan menutup kedua telinganya, tubuhnya menggigil ketakutan. "Pergi, pergi. Jangan ganggu aku," teriaknya sekuat tenaga. Suara ketukan itu semakin keras. Tok 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 tok. Dan kemudian hening. Semua suara berhenti tiba-tiba. Pak Burhan membuka matanya perlahan, masih duduk bersandar di balik pintu. Suasana sunyi, hanya suara hujan di luar yang terdengar samar. Ia menghela nafas panjang dan mencoba menenangkan dirinya. Mungkin semuanya sudah berlalu. Tapi saat ia berbalik, matanya membelalak lebar. Sosok Suci kini sudah berdiri tepat di belakangnya, basah kuyup menatapnya dengan mata kosong. "Kakek, kenapa tidak tolong aku?" Suara itu terdengar menyayat hati. Pak Burhan berteriak sekencang-kencangnya, lalu jatuh pingsan di lantai. Keesokan harinya, Bu Sarmi kembali menemukan majikannya tidak sadarkan diri di dalam kamar. Kali ini wajah Pak Burhan lebih pucat dari sebelumnya, dan lantai kamar penuh jejak kaki kecil basah yang berujung di depan pintu. Desas-desus tentang kejadian ini menyebar cepat di kampung.
Banyak warga yang mulai takut keluar rumah saat malam tiba. Mereka percaya bahwa arwah suci benar-benar gentayangan dan menuntut keadilan. Pak Irwan yang mendengar kejadian itu hanya bisa menghela nafas berat. Sudah kubilang, apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai, ujarnya pelan. Sejak malam itu, kehidupan Pak Burhan berubah selamanya. Setiap malam, ketakutan menggerogoti dirinya. Teror yang datang tidak lagi bisa dijelaskan dengan akal sehat. Hujan yang selalu menjadi teman malamnya kini terasa seperti sesuatu yang penuh ancaman. Seperti suara yang membawa kesakitan. Di luar rumahnya, hujan terus mengguyur dan langit yang gelap tampak seolah memendam kemarahan. Setiap detik terasa seperti siksaan. Tidak ada tempat yang aman, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Pak Burhan duduk di ruang tamunya. Matanya menatap kosong ke arah pintu depan yang terkunci rapat. Tubuhnya terasa lelah dan wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Sementara itu di luar rumah, hujan turun semakin deras dan angin menderu dengan keras seakan membawa sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada badai. Tok 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 tok. Suara ketukan pelan terdengar di pintu depan. Pak Burhan menahan nafas. Tubuhnya menegang. Ia tahu suara itu. Suara yang datang setiap malam. Ia berusaha untuk tetap tenang, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya bagian dari kecemasannya yang semakin menjadi-jadi. Namun, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan lebih menakutkan. Tok 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 tok. Pak Burhan perlahan-lahan bangkit dari kursinya. Kakinya gemetar. Langkah demi langkah ia mendekati pintu. Tubuhnya semakin terasa berat seolah ada kekuatan yang menariknya. Ketika tangannya menyentuh gagang pintu, jantungnya berdegup kencang. Dengan suara gemetar, ia membuka pintu sedikit. Di luar sana, hujan deras masih mengguyur. Namun tidak ada seorang pun yang tampak. Hanya suara angin yang berbisik membawa kabut tipis ke sekitar rumahnya. Pak Burhan menghela nafas lega, merasa sedikit tenang, namun ketenangannya hanya sesaat. Tiba-tiba terdengar suara deritan sepeda yang familiar. Suara sepeda tua milik Bu Iroh. Suara itu semakin mendekat, semakin keras dan semakin jelas. Pak Burhan menoleh dengan cepat dan saat itulah ia melihatnya. Di tengah hujan yang turun dengan deras, dua sosok muncul dari kabut. Mereka berdiri di hadapan Pak Burhan. Sosok pertama adalah pocong Bu Iroh dengan wajah keriput dan tubuh terbungkus kain putih yang compang-camping. Wajahnya terlihat pucat, matanya kosong, dan bibirnya bergerak seakan berbicara tanpa suara. Di sebelah pocong Bu Iroh berdiri sosok lain. Suci, dengan pakaian yang sama, berdiri dengan wajah pucat dan basah. Rambutnya yang panjang meneteskan air hujan dan matanya yang kosong menatap Pak Burhan dengan penuh kebencian. Pak Burhan terdiam, tubuhnya kaku seolah beku di tempatnya. Dalam hati, ia merasa seakan waktunya telah habis, tidak ada lagi jalan keluar. Dua sosok itu memandangnya dengan penuh amarah. Kenapa kamu tidak mau membantu kami, Pak Burhan? Suara itu menggema dalam kepalanya, membius pikirannya. Suara itu menggaung seperti teriakan yang tidak berujung, menyakitkan dan penuh penderitaan. Suci melangkah maju, matanya masih menatap tajam ke arah Pak Burhan. Kakek, kenapa kamu tidak menolongku? Tanyanya dengan suara yang seperti terdengar seperti desisan angin. Pak Burhan merasakan tubuhnya semakin lemah, nafasnya semakin sesak. Keringat dingin bercucuran di dahinya dan ia jatuh terduduk di lantai. Tangannya terangkat dengan gemetar mencoba meraih udara.
Ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Ketakutan yang luar biasa menguasai dirinya. Ada rasa bersalah yang sangat dalam, tapi tidak ada cara untuk memperbaiki semuanya. Semua yang terjadi sudah terlambat. "Maafkan aku," ucapnya dengan suara serak. "Maafkan aku, Suci, Bu Iroh." Namun, suara itu tidak berhenti. "Kenapa kamu biarkan kami mati, Pak Burhan?" teriak suara itu bergema lebih keras dari sebelumnya. Suci melangkah semakin dekat dan Bu Iroh juga bergerak maju. Kedua sosok itu datang mengelilingi Pak Burhan yang kini terbaring lemah di lantai. Pak Burhan merasa seakan tenggelam dalam ketakutan yang luar biasa. Setiap kata, setiap tatapan yang diberikan Suci dan Bu Iroh seperti menusuk jantungnya. Begitu dalam, begitu menyakitkan. Tanpa bisa mengelak, ia merasakan tubuhnya semakin melemah. Semua yang ia lakukan, semua penolakannya, kini berbalik menjadi hukuman yang mengerikan. "Kakek," suara Suci melunak. Namun ada kedalaman penderitaan yang tidak terungkapkan. "Tolong kami, kakek. Kamu yang membuat kami terjebak di sini." Pak Burhan berusaha untuk mengangkat tubuhnya. Namun rasa sakit yang luar biasa mencegahnya. Seperti ada sesuatu yang memegangnya, menahan gerakan tubuhnya. Di luar sana, hujan semakin deras dan angin semakin kencang. Warga di kampung tidak tahu apa yang terjadi di rumah Pak Burhan malam itu. Mereka tetap hidup dengan cara mereka sendiri, tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitar mereka. Pak Burhan terisak. Tidak ada satupun yang bisa ia lakukan. "Aku menyesal. Aku sangat menyesal." Suaranya hampir tidak terdengar, namun rasanya seperti berteriak dalam hatinya. Namun, meskipun ada penyesalan yang mengalir deras dalam dirinya, Pak Burhan tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk mengubah takdir yang sudah ditentukan. Waktu yang telah lewat tidak bisa diperbaiki. Dan dengan itu, ketakutan yang menggerogoti tubuhnya menjadi nyata, menguasai seluruh jiwanya. Ia merasakan sebuah kekuatan yang tidak bisa ia lawan, sebuah penantian akan akhir yang akan datang tanpa ampun. "Pak Burhan!" Suara itu kembali terdengar. Dan sebelum segala sesuatunya benar-benar gelap, Pak Burhan jatuh tidak sadarkan diri, tenggelam dalam ketakutan yang tiada henti. Setelah berbulan-bulan hidup dalam ketakutan, Pak Burhan memutuskan untuk meninggalkan kampungnya. Warga yang dulu memandangnya dengan hormat kini hanya mengingatnya dengan bisik-bisik dan tatapan penuh kebencian. Ia merasa tidak ada lagi tempat yang aman untuknya di kampung itu. Rasa bersalah yang menggerogoti dirinya semakin berat, dan mimpi buruk yang datang setiap malam tidak pernah berhenti. Dalam hatinya, ia merasa bahwa ia harus pergi jauh ke tempat yang tidak pernah dijangkau oleh arwah Bu Iroh dan Suci. Dengan berat hati, Pak Burhan menjual rumahnya dan memutuskan untuk pindah ke kota. Ia menghubungi anak dan menantunya yang tinggal di sebuah apartemen. Mereka menyambut kedatangannya dengan tangan terbuka, meskipun mereka tidak tahu seberapa besar beban yang dibawa oleh ayah mereka. "Ayah, kamu tidak usah khawatir. Kamu bisa tinggal di sini, jauh dari semua masalah itu," kata anaknya, Andi, saat ia menjemput Pak Burhan di stasiun kereta. Pak Burhan hanya mengangguk lemah, wajahnya penuh kecemasan. "Terima kasih, Nak. Aku hanya ingin tenang, jauh dari semuanya," ujarnya dengan suara bergetar. Namun, ternyata meskipun ia pindah ke kota dan meninggalkan kampungnya, ketakutan itu tidak pernah benar-benar pergi. Pak Burhan merasa seperti ada bayangan yang selalu mengikuti langkahnya, bahkan di tempat yang jauh dari kampung yang penuh kenangan pahit itu. Suatu malam, ketika hujan turun dengan derasnya, Pak Burhan terjaga dari tiduran yang gelisah.
Suara itu, suara yang sudah lama tidak ia dengar, kembali menghantuinya. Tok 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 tok. Suara sepeda tua berderit terdengar jelas di tengah malam. Itu adalah suara yang ia kenal terlalu baik. Suara sepeda milik Bu Iroh. Pak Burhan terbangun dengan keringat dingin yang membasahi tubuhnya. Ia melirik ke arah jendela yang terbuka sedikit dan di luar sana di tengah hujan yang mengaburkan pandangannya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Dua sosok muncul di balik kabut. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, terlihat jelas sosok pocong yang dibalut kain putih yang compang-camping. Wajahnya yang keriput, yang ia kenal dengan baik, adalah wajah Bu Iroh. Di samping pocong itu berdiri sosok lain, Suci. Wajahnya yang pucat dan basah, dengan rambut panjang yang meneteskan air, menatap Pak Burhan dengan mata yang penuh amarah. Sosok mereka seakan tidak terpengaruh oleh hujan, berdiri di luar rumahnya menunggu dengan tatapan kosong yang penuh kebencian. Pak Burhan terdiam, tubuhnya kaku. Tidak mungkin, gumamnya dengan suara bergetar. Kalian tidak bisa mengikutiku ke sini. Namun, suara itu kembali menggema di kepalanya mengganggu pikirannya. Kenapa kamu lari, Pak Burhan? Kenapa kamu tinggalkan kami? Suara Suci terdengar seperti desisan angin yang melintasi celah-celah jendela. Kamu tidak bisa melarikan diri dari dosa-dosamu, Pak Burhan. Hati Pak Burhan terasa terhimpit oleh penyesalan yang dalam. Ia mencoba menenangkan dirinya, tapi tubuhnya sudah gemetar hebat. Tolong, jangan. Aku sudah menyesal. Aku sudah terlalu menyesal, ujarnya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Tapi teror itu tidak berhenti. Pocong Bu Iroh dan Suci terus berdiri di sana menunggu. Suara ketukan pintu kembali terdengar. Tok 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 tok. Seakan menghujam langsung ke dalam jantung Pak Burhan. Ia merasa seperti berada di dalam mimpi buruk yang tidak akan pernah berakhir. Pak Burhan mencoba menutup mata, berharap bahwa semua ini hanya ilusi. Namun kenyataannya tetap sama. Aku sudah lari sejauh ini. Kenapa kalian terus mengikutiku? Teriak Pak Burhan. Suaranya pecah karena ketakutan yang luar biasa. Suci melangkah maju. Wajahnya tampak semakin dekat. Karena kamu adalah penyebab kami terperangkap di sini, Pak Burhan. Jawabnya dengan suara yang mengerikan, penuh penderitaan. Kami tidak akan pernah bisa tenang selama kamu masih hidup. Pak Burhan merasa tubuhnya semakin lemah, tidak mampu melawan rasa takut yang begitu mendalam. Dengan tubuh yang lunglai, ia jatuh terduduk di samping tempat tidurnya. Wajahnya penuh keringat dan air mata. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku menyesal, maafkan aku, ucapnya. Meskipun ia tahu kata-kata itu tidak akan pernah mengubah apa yang telah terjadi. Ketika Pak Burhan mengangkat kepalanya, sosok Bu Iroh dan Suci sudah menghilang. Namun suara mereka terus bergema di kepalanya, membuatnya merasa seolah-olah terperangkap dalam lingkaran penderitaan yang tidak berujung. Malam itu teror tidak berhenti. Pak Burhan tahu bahwa meskipun ia telah melarikan diri sejauh ini, dosa dan keegoisannya tetap mengejarnya. Tidak ada tempat yang aman baginya. Seperti halnya semua perbuatannya yang kejam dan tidak peduli. Ketakutannya kini menjadi bayangan yang selalu mengikutinya. Keesokan harinya, Pak Burhan duduk di kursi tua di ruang tamu apartemen, menatap kosong keluar jendela. Hujan masih turun dengan deras, dan ia merasa kesepian yang mendalam. Warga kampung tidak tahu apa yang terjadi padanya, dan ia tidak berharap mereka peduli. Suci dan Bu Iroh telah membawa beban yang lebih besar dari yang bisa ia tanggung.
Tidak ada tempat yang bisa melarikan diri dari kesalahan. Tidak ada tempat yang bisa lari dari masa lalu. Pak Burhan mungkin telah melarikan diri dari kampung yang penuh kenangan itu. Namun teror dari Bu Iroh dan Suci akan terus menghantuinya dimanapun ia berada. Ketakutan yang tidak bisa dilepaskan, penyesalan yang tidak bisa dihapuskan, dan dosa yang tidak bisa diampuni. Semuanya akan membawanya pada kesendirian yang abadi. Sebab, seperti yang sudah ia pelajari dengan pahit, dosa dan keegoisan selalu meninggalkan jejak yang tidak bisa hilang. Tidak peduli berapa jauh seseorang melarikan diri.